Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliani Anggita Putri dengan NIM 23042100, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang investasi dan kesejahteraan masyarakat. Baiklah rekan-rekan sekalian, materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai definisi investasi. Apa itu investasi? Investasi merupakan komitmen sejumlah dana pada suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai unit kompensasi. Investasi juga dapat dikatakan sebagai penanaman modal. Menurut para ahli, investasi dapat didefinisikan sebagai yang pertama, menurut Webster tahun 1999, investasi adalah penanaman uang dengan harapan mendapat hasil dan nilai tambah. Yang kedua, Frank J. Fabozzi, investasi dapat didefinisikan sebagai penempatan dana pada satu atau lebih aset atau sarana lainnya yang akan dipegang untuk selama beberapa periode waktu yang akan datang. Materi kedua yaitu mengenai jenis-jenis investasi. Investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aset real, merupakan aset yang memiliki wujud, contohnya seperti tanah, rumah, emas, dan logam mulia lainnya. Yang kedua, aset keuangan merupakan aset yang wujudnya tidak terlihat tetapi tetap memiliki nilai yang tinggi, contohnya seperti instrumen pasar uang, obligasi, saham, dan reksadana. Dalam aset keuangan ini dapat dilakukan dua cara, yaitu yang pertama investasi langsung atau direct investment, merupakan investasi yang dilakukan pemodal dengan membeli atau memiliki secara langsung aset keuangan. Yang kedua, investasi tidak langsung atau indirect investment, yaitu pemodal membeli kertas berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Selanjutnya, perusahaan investasi tersebut membeli sekumpulan atau portofolio aset keuangan nama pemilik perusahaan investasi tersebut. Selanjutnya yaitu jangka waktu investasi. Jangka waktu investasi ada dua, yaitu investasi jangka panjang yang merupakan investasi yang dilakukan untuk penanaman modal dengan jangka waktu lebih dari setahun. Contohnya non permanen diperjualbelikan seperti BUMN, BUMD, BUMS, obligasi, proyek pembangunan, dana bergulir, dan deposito JP. Yang kedua, investasi jangka pendek adalah investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang dimiliki investor dalam jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 3-12 bulan. Contohnya seperti saham, deposito, SPN, ORI, SBI, dan lain-lain. Nah, rekan-rekan sekalian, materi ketiga yaitu mengenai investasi pemerintah. Investasi pemerintah merupakan bagian jenis investasi jangka panjang permanen. Investasi pemerintah diartikan sebagai pengalokasian dana dalam jangka panjang sebagai wujud investasi berbentuk saham maupun investasi langsung untuk mendapat manfaat secara ekonomi dan sosial. Sumber investasi pemerintah berasal dari APBN, imbal hasil, pendapatan dari layanan atau usaha, hibah, dan sumber lain yang sah. Kategori investasi ini yaitu meliputi investasi sosial, investasi untuk membangun generator pertumbuhan ekonomi, investasi untuk layanan publik, investasi untuk penciptaan return, investasi untuk menciptakan bisnis baru, dan investasi untuk menciptakan penghematan operasional. Pengelolaan investasi pemerintah. Pengelolaan investasi pemerintah meliputi beberapa hal, diantaranya yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pelaporan, yang keempat pengawasan, dan yang kelima divestasi. Selanjutnya materi keempat ini yaitu mengenai aspek kelayakan investasi pemerintah. Dalam merencanakan dan menganalisis investasi, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang secara kolektif menunjukkan potensi keuntungan atau manfaat yang dapat diperoleh dari suatu investasi tertentu. Aspeknya meliputi aspek teknis, aspek sosial dan budaya, aspek ekonomi dan finansial, dan aspek distribusi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi investasi publik yaitu meliputi satu, tingkat diskonto yang digunakan dan tingkat inflasi, yang kedua resiko dan ketidakpastian, yang ketiga capital rationing. Nah, di materi terakhir ini saya akan membahas mengenai resiko investasi dan evaluasi investasi pemerintah. Resiko merupakan akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan serta membahayakan dari suatu perbuatan ataupun tindakan. Resiko dari investasi yaitu tidak terjadi manfaat yang diharapkan dan kerugian serta pemborosan. Evaluasi investasi pemerintah. Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengevaluasi investasi diantaranya yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Yang kedua, menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Dan yang keempat, memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dari efektivitas biaya yang tinggi. Baiklah, sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kekeliruan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.